ada simpanse betina yang melahirkan 2 putri. Satu putri pertama itu melanjutkan keturunan simpanse. Yang satunya lagi ini yang kemudian berevolusi menjadi cikal bakal homo dalam genus. Oke. Ini buku Sapien, ya. Kita akan bahas buku ini. Ini buku karangan Yuval Noah Harari. Kebetulan teman-teman saya ini Anton sama Hayun sudah membaca buku ini, jadi kita pengen mendengarkan secara langsung apa yang mereka pahami setelah membaca buku ini. Sapien. Oke, Hayun. Jadi apa yang kamu pahami setelah kamu selesai membaca buku ini? Apa pentingnya buku ini? pentingnya adalah untuk melihat cara orang lain berpikir, ya, terutama bagi orang, saya ini kan mendapat pendidikan agama, ya. Bukan berarti orang yang menulis ini tidak punya pendidikan agama, cuman ini adalah cara melihat berbeda tentang asal usul manusia. Di sini disebutkan sapien, ya. Sapien itu artinya kita, inilah yang dimaksud. Jadi si Novel ini menjelaskan bahwa teori evolusi itu ada. Teori evolusi ada, berarti dia penganut teori Darwin, ya? Dia menjelaskan yang lebih halus. Kalau Darwin ini kan kasar sekali. Kalau si Dari monyet. Ya, kalau si Novel ini tidak. Proses panjangnya, dia ada proses panjang revolusi kognitif manusia. Nah, disitulah ada di bab-bab awal dia menjelaskan bagaimana manusia itu berevolusi dari rantai makanan yang paling bawah sampai menjadi puncak rantai makanan. Bahkan dia ini bisa melenyapkan spesies homo yang lain. Jadi dia bilang di buku ini bahwa sapien itu telah menghabiskan saudara-saudaranya yang lebih tua. Artinya sapien ini datang terakhir dalam sebagai spesies homo. Homo itu artinya manusia, ya. Jadi ada Homo neanderthal, floresiensis, soloensis, erectus. Itu semuanya kalah dengan kecerdasan yang dibangun oleh sapien. Kan ini penting untuk dibaca, penting untuk mengetahui bagaimana sisi lain dunia berpikir asal usul manusia. Selain yang pernah saya percaya bahwa manusia pertama itu Adam, ciptaan Tuhan dari surga diturunkan. Ternyata ada orang yang menjelaskan dalam versi bentuk cerita, tapi bukan cerita yang ringan juga, ya. Soalnya ini buku 500 lembar. Saya tidak mengerti sepenuhnya, ya, mensaripatikan buku ini. Cuman yang saya tangkap bahwa dia itu semi fiksi kalau menurut saya, karena juga banyak keraguan di dalam. Bahkan si Novel ini tidak mampu membuktikan juga yang dia tuliskan, maka dia menulis itu sebagai keraguan, ya, keraguan yang dia tulis dalam bukunya. Atau mungkin ada hal-hal yang masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah, itu ya? Ya. Maksudnya fiksi itu gitu ya? Ya, sesuatu yang belum bisa bukan. Ada mata rantai yang terputus. Ada mata rantai yang terputus. Oke, ada mata rantai. Menarik ini karena Hayun berangkat dari pengalaman agama, di mana dari kecil sudah diajarin agama, ya, percaya bahwa manusia itu, ya, dibuat oleh Tuhan, ya. Manusia pertama itu adalah Adam, terus anak cucunya itu ya kita. Sementara kajian ilmiah kalau bersandar dari
teorinya Darwin bahwa manusia itu berevolusi dari kera, ya nggak, kemudian berevolusi terus sampai sekarang jadi kita sekarang ini. Ya, Nah, jadi bagaimana kamu melihat dogma agama ya enggak, yang sudah kita percayai sampai sudah mendarah daging di ya. pikiran kita, ketika ada suatu teori baru yang menyatakan kayaknya ini loh yang lebih masuk akal gitu. Secara perkembangan ini loh yang lebih masuk akal, yang paling tidak walaupun belum sempurna bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana kamu mengatasi kontradiksi ini? Jadi ini sudah menggabungkan antara yang saya baca dengan pengalaman hidup, artinya ya. Bagaimana mensinkronkannya? Iya. Ketemunya di mana? Jujur saja saya belum menemukan jawaban antara pemahaman tadi itu ya, pemahaman ilmiah tentang evolusi manusia sapien ini dari 70.000 tahun yang lalu dengan keadaan yang saya terima bahwa kebenaran itu kebenaran bahwa manusia berasal dari Tuhan. Ini keterbatasan saya untuk menganalisa dan membaurkan tadi ya, missing knowledge artinya ya. Kalau kamu memilih yang mana nih antara dua, antara keyakinan doktrinal apa penemuan ilmiah yang coba jelaskan dan dideskripsikan oleh Noah, Ya. Noah Harari. Ya. Pilih yang mana? Kamu lebih percaya yang mana? Kalau dalam tahap sekarang? Saya lebih percaya pada tahap sapien ini ya. Sapien. Buku karena sapien ini bukan baru pertama saya membaca, tapi kita belajar di sekolah dasar, sekolah umum itu mempelajari bahwa manusia pertama itu nggak ada Adam di situ. Yang ada itu di ilmu tauhid. Oke. Di pelajaran sekolah di SMP, SMA itu manusia itu pertama itu Meganthropus paleojavanicus, Homo neanderthal, Homo erectus, Homo soloensis. Nggak ada disebut adamensis di situ. Jadi yang realistis saat ini karena kemampuan saya yang belum bisa mensinkronkan antara pengetahuan agama atau analisa saya terhadap rumitnya ilmu genealogi pemecahan sel itu kan sifatnya sangat ilmiah sekali, men. Sangat saintifik. Di sini juga dijelaskan antara penggabungan sel-sel itu juga. Cuman saya memang belum bisa menemukan titik temu bahwa teori Big Bang ada dan terciptalah organisme yang sempurna. Oke, selesai dengan Hayun. Oke. Aku boleh menanggapi? Nanti kamu pertanyaannya berbeda. Jadi bagaimana proses evolusi yang katanya tadi sapien sebagai makhluk ataupun hewan yang berada di level paling bawah rantai makanan, kemudian berevolusi menjadi Predator puncak. ya predator puncak dalam struktur makanan gitu. Jadi dia bagaimana kok evolusinya ini kok bisa dia sanggup untuk kemudian mendominasi? Oke, saya mulai dari ini ya. Jadi 6 juta tahun yang lalu, kata si Yuval ini, ada simpanse betina yang melahirkan 2 putri. Satu putri pertama itu melanjutkan keturunan simpanse. Yang satunya lagi, ini yang kemudian berevolusi menjadi Cikal bakal. homo dalam genus manusia gitu. Nah, evolusi manusia pertama itu di Afrika Timur 2,5 juta tahun yang lalu dari Australopithecus.
itu artinya keras selatan. Tapi keliru kalau kita memandang teori evolusi ini secara linear, karena menurut Yuval pada masa bersamaan itu sudah hidup beberapa genus, beberapa spesies dari genus Homo. Jadi ada Homo neanderthal, Homo erectus, begitu juga Homo sapiens yang hidup pada wilayah dan daerah masing-masing. Jadi kalau di Eropa dan Asia Barat itu dihuni oleh Homo neanderthal. Di Asia Timur itu dihuni oleh Homo erectus yang artinya itu manusia tegak. Nah, Homo sapiens itu sendiri sudah ada bersamaan dengan Homo neanderthal dan Homo erectus ini. Kemudian kata si Yuval, apa yang membedakan antara genus Homo ini dengan hewan yang lain? Maka pada bab awal subjudulnya itu kan hewan yang tak berarti. Manusia itu hewan yang tak berarti. Maka apa kemudian yang membedakan genus Homo ini dengan hewan yang lain? Bahasa. Hewan lain juga berbahasa. Jadi simpanse itu memberi sinyal kepada kawanannya bahwa ada ancaman dari luar seperti singa atau predator segala macam itu dengan bahasa mereka. Kita juga mempunyai bahasa seperti itu. Nah, lantas apa yang membuatnya menarik? Nah, disinilah awal mula lahirnya atau yang merangsang revolusi kognitif. Nah, bahasa-bahasa sapiens ini kan kemudian dalam perkembangannya itu mengalami penyesuaian. Jadi ini yang membedakan bahasa Homo, ya, baik Neanderthal, Sapiens maupun Erectus itu yang membedakannya dengan hewan. Kemudian dalam perkembangannya, dalam perkembangan evolusinya, Sapiens ini karena nomaden ya, berpindah. Jadi dalam satu wilayah, ketika suplai makanan itu mencukupi, mereka akan menguras, mengeksploitasi alam di mana tempat dia bermukim, baik itu tumbuhan maupun flora, faunanya. Nah, ketika suplai makanan ini mulai berkurang, kemudian mereka berpindah lagi. Nah, ekspansi awalnya itu ke semenanjung Arabia, kemudian berlanjut ke daratan Eurasia. Eurasia itu Eropa Asia gitu ya. Nah, di Eropa dan Asia Barat, kawanan Homo sapiens ini menjumpai Neanderthal, Homo yang lain ya? Homo yang lain. Di kawasan Asia Timur itu Lesbinya ada itu. nggak tahu saya. Nah, di Asia Timur sapiens ini menjumpai Erectus. Nah, yang menariknya itu adalah bagaimana kemudian kok kita yakin bahwasanya kita ini murni sapiens. Maksudnya tuh kemudian menanggalkan Neanderthal, kemudian Erectus, apa gitu yang membuat kita begitu dikdaya gitu ya. Nah, Yuval mengajukan dua teori. Teori pertama itu teori kawin campur. Teori kawin campur ini mengatakan bahwasanya terjadi perkawinan antara sapiens dan Neanderthal dalam perjalanan ekspansi sapiens ini, kemudian melahirkan hasil kawin daripada Homo Neanderthal dan begitu juga Erectus. Tapi karena secara genetik DNA sapiens ini lebih unggul daripada DNA Neanderthal dan Erectus, dalam perjalanannya itu ketika punahnya Neanderthal, begitu juga dengan DNA-nya Neanderthal dan Erectus, sehingga yang bertahan adalah sapiens. Itu teori pertama, teori kawin campur. Nah, yang kedua, teori penggantian. Kata Yuval, jangan-jangan secara genetik biologi saja kita itu sudah berseberangan. Artinya tidak ada kecocokan antara Neanderthal dengan sapiens, begitu juga sapiens dengan Erectus. Dalam tingkat sel pun kita sudah berseberangan. Ya. Sudah saling menghancurkan Ya, gitu ya. menurut Kayak filmnya Underwood. Ya, itu menurut teori penggantian. Sehingga yang terjadi adalah
mungkin secara fisik kita kalah dengan Neanderthal yang postur tubuhnya lebih besar, lebih gagah gitu ya, seperti gorila beringasan. Tapi keunggulan lain daripada Sapiens adalah Sapiens ini mampu mengorganisir kawanan dalam jumlah yang lebih besar. Jadi kawanan-kawanan Sapiens ini bisa berjumlah 100 sampai 150 orang. Sementara Neanderthal itu mungkin 20 sampai 50 gitu. Kalau adu fisik, kita pasti kalah. Tapi pada ronde kedua, kecerdasan Sapiens ini kemudian memanipulasi atau mengkoordinir kawanannya untuk mengalahkan Neanderthal. Sehingga besar kemungkinan, kata Yuval, Homo yang lain itu, Neanderthal dan Erectus itu musnah dalam perjalanan ekspansi Sapiens yang ingin menguasai secara keseluruhan wilayah yang dilintasinya dalam perjalanan ini, ekspansi. Jadi teori penggantian itu sebetulnya bahasa halus untuk teori pembasmian ya. Genosida Penghancuran, massal pada awal penghilangan peradaban. Oh, iya. Jadi kalau kita tangkap dari penjelasan Anton, berarti teori evolusi itu tidak linier seperti yang dijelaskan oleh Darwin, bahwa evolusi itu, teori evolusinya kalau dalam keyakinannya Yuval tadi ya, jadi Homo sebagai Genusnya manusia. genusnya nanti muncul Neanderthal, terus Sapiens, terus Erectus dan yang lain, itu sudah muncul secara berbarengan ya? Iya. Pada fase yang sama itu sudah hidup dalam wilayah masing-masing. Sudah hidup dalam Ruang lingkup masing-masing. ruang lingkup masing-masing. Nah, karena Sapien ini nomaden, kemudian bercampur gitu kan, maka kemungkinan ada hubungan. Ya. Itu kalau teori kawin campur. Hubungan antara mereka sehingga melahirkan dua teori. Ataukah mereka pernah berhubungan secara biologis, kemudian bercampur secara ininya, secara gennya, ataukah ya teori yang kedua tadi ya, Teori penggantian, artinya pemusnahan terhadap Homo yang lain sehingga Homo sapien menjadi satu-satunya yang mendominasi alam gitu loh.